Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang model fragmented. Adapun bahasanya, hari ini saya akan membahas tentang pengertian, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan penerapan model fragmented di sekolah dasar. Yang pertama adalah pengertian model fragmented. Model fragmented adalah kurikulum mata pelajaran yang terpisah. Menurut Bambang Sunarko, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang umumnya terpisah secara mata pelajaran. Di sini diilustrasikan dengan sebuah kotak. Di dalam sebuah kotak terbagi atas 4 bagian. Di setiap bagian terdapat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran di sini bermaksud atau bermakna sebagai mata pelajaran. Mata pelajaran di dalam lingkaran hanya berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan lingkaran yang lainnya atau tidak berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya. Maka model fragmented atau pembelajaran yang terpisah memisahkan juga mata pelajaran dengan gurunya, kelasnya, ataupun waktunya dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada kelebihan model fragmented. Kelebihannya adalah yang pertama, sederhana dan mudah direncanakan serta dilaksanakan. Karena mudah direncanakan dan dilaksanakan, guru akan mudah membimbing siswa dan siswa akan lebih fokus dalam belajar. Selain itu, materi yang disampaikan merupakan bentuk murni dari setiap ilmu. Lalu, menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Nah, model fragmented seperti yang sudah disinggung barusan bahwasanya memiliki guru yang berbeda dan tempat yang berbeda. Sehingga guru mata pelajaran dapat lebih menggali ilmunya lebih dalam. Selain itu juga, guru dapat menentukan bahan ajar yang sesuai dan mengetahui mana yang harus diprioritaskan dan diakhirkan. Selain itu juga mudah dinilai dengan ujian atau tes. Nah, di samping itu juga guru dapat menciptakan soal yang lebih berbasis dengan HOT atau High Order Thinking Skill. Kelemahan dari model fragmented adalah siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, hal itu menyebabkan proses tumpang tindih dalam hal konsep dan perilaku yang dikuasai oleh siswa. Selain itu, model fragmented tidak efisien dalam hal waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Yang terakhir adalah kurang konkret karena berpusat hanya pada mata pelajarannya. Manfaat dari model fragmented adalah menjaga suatu mata pelajaran terjaga ilmunya atau terjaga keaslian ilmunya dan tidak tercampur oleh mata pelajaran yang lain. Yang kedua, karena saat dalam proses pembelajaran guru yang mengajar adalah guru bidang pembelajaran atau bidang keahlian, maka guru akan lebih mudah dalam mengajarkan. Selain itu juga dapat mudah menggali ilmu lebih dalam secara luas, juga dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih cocok bagi siswa. Yang ketiga, memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta didik, karena guru ditempatkan sebagai sumber belajar atau teacher center. Dan yang terakhir adalah, dengan bantuan guru, siswa akan mendapatkan manfaat dari model fragmented ini. Lalu,
pembahasan yang terakhir adalah penerapan model fragmented di sekolah dasar. Penerapan model fragmented tidak cocok untuk diterapkan di tingkat sekolah dasar kelas bawah. Ya, maksud saya adalah model fragmented tidak cocok diterapkan pada anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena pikiran yang mereka miliki masih bersifat abstrak dan global. Sedangkan model fragmented ini hanya berfokus kepada mata pelajaran saja. Jadi lebih cocok diterapkan pada siswa kelas 4, 5, dan 6. Hal ini berkaitan dengan teori dari Piaget mengenai teori perkembangan kognitif, yang di dalamnya terdapat periode sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, dalam penerapan model fragmented di sekolah dasar, hal yang perlu dilakukan dalam penerapan model fragmented di sekolah dasar adalah yang pertama, mempelajari elemen kurikulum dan standarnya. Sebelum melaksanakan fragmented, kita harus tahu kurikulum, standar, tujuan, terus metode, dan segalanya harus kita rencanakan dengan baik. Yang kedua, memilih fokus salah satu materi pelajaran. Bisa IPA, matematika, bahasa, dan yang lainnya. Yang ketiga, membuat daftar topik materi yang relevan dari masing-masing pelajaran tersebut. Yang terakhir adalah menentukan materi mana yang penting dan mana yang terakhir dalam satu topik. Sekian pembahasan singkat dari model fragmented di sekolah dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh simulasi model fragmented pada kelas 1. Terima kasih.